Tadi ada memperbaharui syahadat. Makanya membaca syahadat kembali. Membaca syahadat kembali kan, dia belum tobat. Dengan sholat dia kan dalam sholat pasti ada syahadat. Apakah cukup dengan seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pertanyaan dari penanya, ada lelaki yang menyihir wanita hingga berhasil menikahinya. Ini kalau dalam dunia sandiwara itu ngelmu pelet ya. Dan punya anak, lalu dia ingin bertaubat. Alhamdulillah ada keinginan untuk bertaubat. Apa yang harus dia lakukan? Baik, hadir di tengah-tengah forum para asatid yang akan memberikan pencerahan kepada penanya. Dimulai dari Ustadz Heri mungkin, fadhol. Yang pertama terkait dengan sihir, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Qila, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah as-sihru, yaitu sihir. Baik. Sehingga dosa sihir ini termasuk dosa yang sangat besar, meskipun tidak sebesar dosa syirik. Namun pertanyaannya, apakah orang yang pernah melakukan sihir itu, jika taubat itu bisa diterima taubatnya? Hal ini pernah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan bahwa intaba as-sahiru kubilat taubatuhu. Jika orang yang ahli sihir itu bertaubat, maka taubatnya itu insya Allah diterima. Wa ma'rifatuhu sihra la tamna'u qabula taubatihi. Dan pengetahuannya terkait dengan sihir atau pengalamannya terkait dengan sihir itu tidak mencegah, tidak menghalangi diterimanya taubatnya. Fa innallaha ta'ala qabila taubata saharati Fir'aun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menerima taubatnya para ahli sihirnya Fir'aun. Wa ja'alahum min awliyaihi fi sa'atin, dan dalam sekejap mereka dijadikan Allah sebagai kekasihnya gitu. Sehingga wa man taba ilallahi qabila taubatahu. Sehingga barang siapa orang sihir yang taubat betul-betul kepada Allah, maka taubatnya itu akan diterima oleh Allah. La na'lamu fi hadza khilafan. Kita tidak mengetahui perbedaan ulama terkait permasalahan ini. Nah, sehingga kesimpulannya dari yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya, bahwa orang yang sihir, yang punya pengalaman sihir atau pernah terperangkap dalam dosa sihir, itu masih sangat berpotensi untuk diterima taubatnya, begitu. Tentu dengan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah al-iqla'u anidz dzambi, jadi betul-betul memutuskan diri untuk menjauhi dosa yang pernah dilakukan itu. Yang kedua, al-azmu ala adami muawadatihi, berazam kuat, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian wanadamu ala fi'lihi, menyesali perbuatan yang pernah dilakukannya. Wallahu ta'ala alam. Menyesali, kemudian berkomitmen untuk tidak mengulangi, dan kemudian yang ketiga adalah apa tadi Ustaz? Menyesali, berkomitmen komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian ada tambahan juga adalah menyertai dengan amal-amal soleh dan juga istiqomah dalam beramal soleh. Karena tadi disampaikan oleh Ustadz Heri
mengenai taubatnya Saharatu Fir'aun ya. Itu orang-orang yang memang berprofesi secara definitif sebagai penyihir, itu saja diterima taubatnya kan. Apalagi kalau yang bertanya tadi kan, kalau sependek yang saya tahu kan bukan berprofesi sebagai penyihir ya. Jadi ketika adu sihir dengan mukjizatnya Nabi Musa waktu itu, Ya. Setelah Nabi Musa dimunculkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sebagian dari ahli sihir itu beriman kepada Betul. Nabi Musa. Jadi artinya apa? Bahwa kalau para penyihir yang definitif memang profesinya sebagai penyihir itu saja diterima, tentu mimbabil aula, tentu lebih diterima lagi orang yang hanya menggunakan ya beberapa. Kalau dari yang bertanya tadi kan, sependek yang saya pahami dari pertanyaan bukan berprofesi sebagai penyihir, tapi hanya pernah melakukan sihir gitu ya. Nah, tapi intinya adalah dari kisah taubatnya para penyihir Fir'aun itu, kemudian kan pertanyaan, kok bisa dari orang yang berprofesi sebagai penyihir ulung lagi kan, betul-betul komitmennya dalam melakukan sihir itu betul-betul dilakukan ya, menjadi profesi begitu, tapi kok kemudian menjadi istilahnya apa, aulia illah ya, kekasih-kasih Allah. Itu karena tentu bukan tidak semudah itu ya istilahnya kita kemudian berpikir, tapi karena ada komitmen untuk beriman kepada Nabi Musa, melaksanakan syariat dengan komitmen. Sehingga tambahan dari Ustadz Heri selain 3 yang tadi disampaikan, bagaimana agar bertaubat, yang nomor 4 adalah menambahkan atau menyertai dengan amal-amal soleh dan berkomitmen atau istiqomah untuk melaksanakan amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni selamanya ya, tetapi akan diampuni manakala pelakunya mau melakukan taubatan nasuha. Tadi sudah disebutkan, yang pertama menyesal ya, nadam, kemudian ikhla ya, meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian bertekad ya, berazam tidak melakukan kembali. Dilanjutkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu ya doa yang diantaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, taubat dari perbuatan kesyirikan, kemudian tentunya memperbaharui syahadat kembali. Tadi ada memperbaharui syahadat. Hanya membaca syahadat kembali. Syahadat kembali. Tentunya dengan sholat, dia kan dalam sholat pasti ada syahadat. Apakah cukup dengan seperti itu, Ustaz? Dia belum bertaubat kan sebelumnya. Baik, pemirsa Al-Kalam, saya kira jawaban para asatid cukup mewakili pertanyaan penanya. Tadi sudah dibahas bahwa sihir itu bagian dari dosa besar ya. Yang mana kata Rasulullah, jauhi 7 dosa besar, diantaranya syirik, kemudian sihir dan lainnya. Kemudian segera bertaubat, tentunya dengan langkah-langkah. Satu, putuskan tidak terulang kembali apa yang pernah dilakukan itu. Kemudian menyesali. Dan yang ketiga, ada komitmen untuk tidak mengulangi kembali lagi. Kemudian tentunya disertai dengan amal-amal solih, wa atsbi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Jadi ketika melakukan kesalahan, kemudian ditutup dengan amal-amal yang solih agar dosa itu bisa terhapus. Dan tadi ada tambahan mengulangi syahadat ya, bersyahadat, Mohon ampun dulu. mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, doa taubat ya, senantiasa berdoa agar taubatnya diterima dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu hijrahnya saudara dari perbuatan sihir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah ala ihtimamikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.